Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Santri PTD Ar-Rahman di acara yang insya Allah sangat bermanfaat ini, yaitu Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Pada kultum kali ini kita akan membahas tentang iman versus nafsu yang akan disampaikan oleh Ustadz Murtado Tumari. Tafadhol Ustadz. Jazakallah Ananda Ardan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan santri PTD Ar-Rahman dan sahabat Madaniyah dimanapun Anda berada, baik yang di rumah ataupun yang saat ini sedang jalan-jalan, mari kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Ramadan ini atau di saat ini, di detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat harta dan lain sebagainya. Dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sahabat Madaniyah, kemudian dengan nikmat ini mari jadikan diri kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian salat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua tergolong umatnya yang mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sahabat Madaniyah, pada kultum kali ini insyaallah kita akan bahas tentang iman dan nafsu atau iman versus nafsu. Bahwa kita semua sebagai umat Islam tahu dan insya Allah kita adalah orang-orang yang beriman. Sehingga dengan keimanan itulah kita hari ini dapat duduk di majelis taklim ini, di majelis kultum ini, atau mungkin sahabat Madaniyah di rumah hari ini sedang tadarus atau sedang menyimak video ini atau acara ini juga dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila orang ini beriman, maka dia akan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia yaitu dengan dua sifat. Ada sifat taat, tentunya yang didasari dengan keimanan, ada sifat ingkar yang ini didominasi oleh nafsu atau ada hawa nafsu atau nafsu yang kadang-kadang mendorong untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran dalam Asy-Syams ayat 9-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh alangkah beruntung siapa man zakkaha, orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Dalam arti ini adalah nafsu mutmainnah. Kemudian wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi, bangkrut orang yang mengotorinya. Dalam artian, dia mengikuti hawa nafsunya dengan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga a'udzubillah min dzalik, dalam Al-Qur'an dikatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dalam Al-Jathiyah 23, sehingga wahai Muhammad, tidak engkau lihat mereka manusia ada orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada ketaatannya. Sehingga kehidupannya yang adalah menuruti hawa nafsu, yang ini akan menyebabkan kerugian. Nabi Yusuf adalah seorang manusia biasa. Kisahnya masyhur, sangat masyhur sekali. Bagaimana ketika beliau digoda oleh Zulaikha, maka dalam Al-Quran dikatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya aku ini tidak bisa terbebas dari hawa nafsu. Ya kan? Kenapa? Inna nafsala ammaratun bisu. Bahwa nafsu ini kadang-kadang mengajak kita kepada keburukan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali orang yang dikasihani Allah sehingga nafsunya tunduk. Maka hadirin jemaah Madaniyah yang di rumah ataupun di manapun Anda berada, semoga kita Allah jadikan
orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu kita. Ya kan? Ardan, kadang-kadang kita ya kalau nuruti hawa nafsu ya kan, bulan puasa ini ya kan lemes ya kan, ingin makan. Nah, dengan rahmat Allah saja, hanya dengan rahmat Allah saja, sehingga hari ini Ardan bisa menahan puasa ya, yang sebentar lagi menjelang buka puasa. Nah, semua kawan-kawan di sini, Okta juga ya, nah, ini semata-mata anugerah dari Allah, sehingga kita dapat menahan hawa nafsu kita. Bahkan ketika Nabi pulang dari perang Badar, bahwa dalam sejarah adalah perang yang paling besar. Kata Nabi, roja'tu minal jihadil akbar, roja'tu min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kalian telah pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Padahal perang Badar sejarah perang besar yang pertama dalam umat Islam ya kan. Allahu Akbar. 300 orang melawan 1000 orang kurang lebih dalam surah begitu kan. Namun kata Rasul, kalian akan mendatangi atau kalian akan pergi ke jihad yang lebih besar. Fakila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Apa jihadul akbar yang sebenarnya Rasul? Maka Nabi katakan, faqala jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Allahu Akbar. Sehingga di dalam diri kita ini ada potensi. Tadi ada potensi gimana? Ada potensi nafsu yang dikatakan nafsu ada 3 ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada nafsu, yaitu adalah nafsu ma'inah, kemudian nafsu lawamah dan nafsu amarah. Nah, nafsu lawamah dan nafsu amarah tadi nafsu-nafsu yang mendorong kita kepada keburukan. Sementara nafsu mutmainnah, nah inilah nafsu yang memang sudah fitrah manusia, ada nafsu di dalamnya. Namun apabila tadi seorang dapat hidayah dari Allah SWT sehingga dapat menjaga nafsunya, sehingga dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nafsu ini justru yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Gimana ayatnya? Irji'i ila radiyatan mardiyah. Ada yang tahu coba? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah wahai hawa nafsu yang mutmainah kepada keridhaan Tuhanmu. Nah, bagaimana? Kemudian agar kita mendapatkan nafsu mutmainah, kita harus buktikan dalam kehidupan kita ini. Berarti itu menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Bagaimana? Banyak hadis atau tanda tanya bagaimana? Oh, banyak sekali. Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ju'tubih. Kesimpulannya seperti itu akhir nanti. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya taba'an lima ju'tubih, kata Rasul. Hawa nafsunya disandarkan kepada apa yang aku bawa. Itu apa? Atas agama. Rasul SAW datang, ya kan? Jika itu adalah masa jahiliyah yang mana manusia waktu itu masih selalu menuruti hawa nafsunya. Sehingga datang agama Islam, datang perintah keimanan, maka nafsu ini akan menjadi baik kalau disandarkan kepada agama Rasul, agama Allah. Sehingga nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Nah, ini akan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Maka Nabi katakan tidak beriman seorang, ya kan, sebelum dia la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhi ma yuhibbu li nafsihi. Bentuk daripada beriman adalah kita mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau hari ini kita kan untuk diri sendiri, masya Allah ya, kita akan totalitas. Maka kadang-kadang kita juga harus dituntut kepedulian, dan itu tanda keimanan. Nah, berarti kita telah bisa menekan hawa nafsu kita, menekan ego kita, sehingga kita bisa mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Kalau orang hari ini masih mencintai diri sendiri, adalah ini wujud nafsunya masih kalah. Kalau sudah bisa mencintai sama muslim, sama manusia, bahkan non-muslim pun kita cintai sebagaimana kecintaan kita pada diri kita dalam artian secara hubungan kemanusiaan ya, bukan hubungan akidah, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan iman yang manis atau halatul iman. Kemudian nafsunya akan menjadi nafsul mutmainnah yang akan menghantarkan kehidupan setelah dunia ini dalam kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ananda Ziyad pinginkan masuk surga. Nah, mari kita berdoa agar Allah berikan nafsul mutmainnah di dalam diri kita. Syamil begitu juga kan? Ingin masuk surga, maka jalankan perintah Allah sehingga betul-betul nafsu yang ada di kita ini terarah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat buat kita semua sehingga kita dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang beriman. Amin. Kemudian Allah berikan kita nafsu yang mutmainnah yang menghantarkan kepada keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya. Yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli subulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innalladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya. Akan Allah persiapkan surga untuknya yang bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.